Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafti Yundasyan Alfadiza dengan nomor NIM 2010 22 10 15. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jember, dan kali ini saya untuk memenuhi mata kuliah keterampilan menyimak. Materi yang saya angkat yakni teks narasi. Yang pertama ada pengertian teks narasi. Teks narasi adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Dalam teks narasi, cerita atau karangan yang dibuat bisa berupa kejadian yang benar terjadi atau bisa juga hanya berupa imajinasi. Biasanya, teks narasi dibuat untuk menghibur pembacanya melalui cerita, baik cerita fiksi atau non-fiksi. Selanjutnya ada jenis teks narasi. Jenis teks narasi ada 3. Yang pertama, narasi ekspositoris. Yang kedua, narasi artistik. Yang ketiga, narasi sugestif. Yang pertama ada narasi ekspositoris. Adalah jenis teks narasi yang dibuat secara informatif dan jelas. Yang kedua ada narasi artistik, adalah jenis teks narasi yang mengisahkan suatu karangan yang bersifat imajinatif. Contoh karangan atau bacaan yang termasuk ke dalam jenis teks narasi artistik adalah cerita pendek atau cerpen, novel, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada narasi sugestif, memberikan bacaan atau sebuah cerita dengan tujuan tertentu. Nah, yang selanjutnya ada struktur teks narasi. Bagian teks narasi disusun dari 4 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda atau ending. Struktur teks narasi ini diperlukan untuk membuat teks narasi yang baik. Susunan teks narasi yang baik akan memberikan kesan yang lebih baik dari sisi pembaca. Selain itu, struktur teks narasi juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kerangka paragraf. Yang pertama ada orientasi. Orientasi pada teks narasi berisi pengenalan tokoh, setting, latar tempat, latar cerita, latar waktu, dan berbagai komponen awal pengenal cerita lainnya. Bagian paragraf-paragraf ini menjadi urutan pertama dalam cerita. Sebagai awal dari cerita, perlu disampaikan dengan cara yang sangat menarik. Tujuannya, agar pembaca tertarik membaca isi keseluruhan bacaan. Bagian yang kedua ada komplikasi. Komplikasi dalam bacaan memuat problem atau pokok persoalan yang ada dalam cerita. Konflik mulai bermunculan dan jalan cerita akan dimulai pada bagian ini. Bagian ini bisa dimulai dengan pengenalan konflik. Selanjutnya diteruskan dengan konflik yang lebih kompleks. Bagian yang ketiga ada resolusi, yakni memuat jalan keluar atau pemecahan konflik yang diceritakan pada bagian komplikasi. Bagian ini menceritakan kejadian yang hampir berakhir. Dan yang keempat atau yang terakhir ada koda atau ending. Koda atau ending ini merupakan bagian dari akhir karangan atau cerita. Bagian akhir atau ending dapat berupa cerita sedih ataupun cerita bahagia. Nah, yang terakhir ini ada ciri-ciri teks narasi. Ciri-ciri teks narasi ada 5. Yang pertama, isi teks atau karangan berisi tentang cerita, kisah atau peristiwa tertentu. Yang kedua, dibentuk dari beberapa susunan paragraf dengan gaya bahasa naratif. Yang ketiga, memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. Yang keempat, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Dan yang terakhir atau yang kelima, memiliki unsur-unsur pembentuk, yakni tema, latar, setting, ataupun karakter. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.